Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Milati dari Teknik Komputer 2019B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kurva-kurva fungsi keanggotaan pada fuzzy logic dan metode pada fuzzy logic. Yang pertama ada representasi kurva linear. Pada kurva linear ini, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai sebuah garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Nah, untuk kurva linear ini terdapat dua keadaan himpunan fuzzy linear, yaitu linear naik dan linear turun. Untuk gambar kurva linear naik seperti ini. Nah, dan untuk fungsi keanggotaannya, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilainya 0. Dan jika X lebih dari sama dengan B, itu nilainya 1. Dan untuk X di antara A dan B, maka nilainya fungsi keanggotaannya seperti ini. Lalu untuk representasi kurva linear turun, gambarnya seperti ini. Dan untuk fungsi keanggotaannya, jika X di antara A dan B, maka fungsi keanggotaannya B min X per dalam kurung B min A. Dan untuk X lebih dari sama dengan B, maka fungsi keanggotaannya sama dengan 0. Yang kedua ada representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga yaitu pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan dengan bentuk segitiga, di mana pada dasarnya bentuk segitiga tersebut gabungan antara dua garis atau linear. Nilai-nilai di sekitar B memiliki derajat keanggotaan turun yang cukup tajam. Dan untuk fungsi keanggotaannya seperti ini. Yang ketiga yaitu ada representasi kurva trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya menyerupai bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Dan ini untuk fungsi keanggotaannya. Selanjutnya ada representasi kurva S. Kurva S ini memiliki 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0 alfa, nilai keanggotaan lengkap itu gamma, dan titik infleksi atau crossover itu beta. Kurva S terdapat dua jenis, yaitu ada kurva S pertumbuhan, maka gambarnya seperti ini. Untuk alfanya bernilai 0, untuk betanya 0,5, dan untuk gammanya itu 1. Dan untuk kurva S penyusutan, gambarnya seperti ini. Untuk alfanya itu 0, betanya 0,5, dan gammanya 1. Lalu untuk metode fuzzy logic, yang pertama ada metode Fujii Tsukamoto, merupakan metode yang digunakan untuk membantu dalam pemberian rekomendasi secara cepat, tepat, dan akurat. Maka dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat memberi rekomendasi
rekomendasi terhadap penentuan karyawan berkinerja terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah metode logika Fajzi Sugeno adalah suatu logika yang digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal atau Crisp saat defajifikasi. Penggunaannya tergantung dari domain masalah yang terjadi, di mana urutan prosesnya dimulai dari fazifikasi, penerapan rule, defajifikasi, dan output. Dan yang ketiga ada metode Fuzzy Mamdani, merupakan salah satu bagian dari Fuzzy Inference System yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.